Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa kelas 10 IPS yang berbahagia? Alhamdulillah ya, pagi ini cerah di Jakarta, sinar matahari lembut menyapa kita ya. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya untuk belajar bersama dan menjadi siswa hebat ya. Kalau Ananda semua berupaya dengan sebaik mungkin, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lihat sekarang di kelas ini baru beberapa yang hadir. Sambil kita menunggu teman-teman, coba angkat kedua tangan kalian. Ya, angkat. Jari-jarinya kelihatan. Baik, ada 10 jari ya. Nah, ada 10 jari ini kalau Bu Hanum bilang BIM, maka silakan kalian pegang kepala. Ayo, BIM kepala. Kalau BAM pundak. Ya, kalau BERI pipi. Fokus dengan suara Bu Hanum. Jadi sesuai dengan instruksi suara yang kalian dengar. BIM. Ayo Damar, BIM kan kepala. BAM, BERI. Lagi, sekarang cepat ya. BIM, BAM, BERI, BERI, BAM. BAM, BIM, BAM, BERI, BERI, BAM. BERI, BAM, BERI, BAM, BERI, BERI, BAM, BIM, BAM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, cukup Intan Damar yang sudah membacanya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai seisme atau gempa bumi dengan harapan peristiwa gempa bumi ini yang terjadi yaitu gempa bumi ya pada pukul 5 pagi ya kalau tidak salah tadi itu ya. Gempa bumi di Yogyakarta magnitudonya sekitar 5 gitu ya. Nanti akan kita bahas ya pada kesempatan mengenai gempa bumi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Baiklah. Dan ini yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, indikator yang pertama yang kalian akan pelajari dan mudah-mudahan nanti dapat dikuasai adalah menjelaskan proses seisme atau gempa bumi. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis gempa. Yang ketiga, menghitung jarak epicentrum. Dan yang keempat, menganalisis pengaruh seisme terhadap kehidupan. Setelah kita belajar sama-sama, kalian bisa berdiskusi, nanti ada kuis gitu ya, quizzes, Ibu pakai quizzes. Kemudian selama pembelajaran, Ibu harap kalian dapat terus ya, mengembangkan sikap disiplin, responsif, bertanggung jawab ya terhadap tugas-tugasnya. Mudah-mudahan dengan begitu bekalan kalian sebagai siswa madrasah dapat mulai ditempa dari sekarang. Nah, ini ada
Ini kondisi rumahnya seperti ini, roboh. Peristiwa yang terjadi, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Di Malang. Bagus, di Malang. Peristiwa apa yang terjadi di Malang itu? Gempa Gempa bumi. bumi. Bagus, gempa bumi. Berapa kekuatannya? Kekuatan gempa bumi tersebut? 6,1. 6,1 M. Ya, apa tuh singkatannya M? Magnitudo. Bagus, magnitudo. Nanti kita gitu ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Bu Hanum kasih waktu kesempatan kalian untuk menuliskan ya dari peristiwa tersebut apa yang tampak, dan kemudian juga mungkin ada masalah-masalah ya, masalah-masalah yang bisa kalian temukan dalam video tersebut. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Ada yang ingin disampaikan dari hasil pengamatan kalian? Saya Bu, Ya, silakan Fitri. kalau di video tersebut kan gempa bumi di Malang itu kekuatan gempanya 6,1 magnitudo. Betul sekali pengamatan kamu. Apa sih sebenarnya magnitudo itu, Fit? Magnitudo adalah kebesaran yang menyatakan kekuatan gempa. Magnitudo itu dicatat sama alat ukurnya seismograf. Terus satuan besarannya itu skala liter. Oh gitu. Terima kasih atas pengamatannya Fitri. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan Intan. Tadi yang saya lihat di situ ada dampak dari gempa. Nah, contohnya itu orang yang sedang belanja di mall berlarian keluar mall. Dari video tadi selain orang-orang pada panik, bangunan-bangunan juga pada hancur. Jadi orang berlarian ke tempat yang lebih aman. Betul. Selain bangunan, apalagi tadi yang tampak, Cantika? Tanah-tanahnya pada itu. Baiklah anak-anakku sekalian, Bu Hanum kasih kesempatan waktu kalian untuk mengeksplorasi mengenai proses terjadinya gempa bumi, kemudian apa saja sih ya klasifikasi dari gempa bumi, kemudian yang ketiga bagaimana cara kita menghitung jarak epicentrum gempa, dan apa saja sih pengaruh seisme terhadap kehidupan. Silakan waktunya Bu Hanum berikan kurang lebih 15 menit ya. Baik. Baik. Berdasarkan eksplorasi kami, seisme atau gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam bumi dan merambat sampai ke permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen. Nah, penyebab gempa bumi itu adalah compressive forecast, folding, dan faulting. Contohnya itu lempeng India yang mendekat dengan lempeng Eurasia dan terjadi folding dan menyebabkan terjadinya pegunungan Himalaya. Betul. Jadi ya. Klasifikasi gempa itu ada yang pertama gempa tektonik. Gempa tektonik yaitu yang berkaitan dengan pembentukan patahan. Sebagai akibat langsung ditemukan antar lempeng pembentuk kulit bumi. Gempa ini merupakan gempa yang umumnya berkaitan lebih dari 5 skala Richter. Ya, Fitri, silakan Fitri. Nah, ini ada contoh soalnya tuh gelombang sekundernya kan waktunya 5 jam 5 terus 36 menit 40 detik itu gelombang sekunder. Terus gelombang primernya jam 5 42 menit 30 detik. Terus dihitung rumusnya itu sekunder dikurang primer terus dikurang 1 menit dikali 1000 km. Caranya gelombang sekundernya itu jam 5 pukul 42 menit 30 detik dikurang
30 detik, di 30 detik dikurang 40 detik, kan nggak bisa. Dipinjam Pinjam. Nah, 1 menitnya dipindahin ke detik, berarti 60 detik kan? 60 30, itu 90, jadi 90 dikurang 40, hasilnya 50 detik. Oke, terima kasih Fitri. Di Sumatera itu kenapa banyak gempa? Karena di sebelah barat Sumatera mempunyai banyak sumber gempa karena posisinya itu di sepanjang jalurnya itu tabrakan dengan 2 lempeng. Betul. Indo Australia sama lempeng Eurasia. Di bawah meja atau tempat tidur dan hindari benda-benda yang tinggi seperti lemari dan lainnya, atau ada yang Anda pergi ke kamar mandi. Yang kedua, bila Anda berada di gedung bertingkat, maka jangan panik. Berjalanlah dengan tenang melalui tangga darurat dan jangan pernah memakai lift. Mengenai seisme, mulai dari prosesnya, kemudian kita mengenal klasifikasinya, kita ngitung jarak episentrumnya, dan kita menganalisis ya pengaruh ya seisme terhadap kehidupan, dan kita harus tahu cara kita beradaptasi terhadap gempa bumi tersebut. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak perlu takut. Kita memang tinggal di daerah rawan bencana, kita harus tahu bagaimana cara menjalaninya dengan baik. Tentu saja pengetahuan ya mengenai seisme, mengenai gempa bumi, kita bisa menjalaninya. Tapi jika memang Allah sudah berkehendak gitu ya, karena memang tadi ya al-zalzalah, apabila bumi diguncang oleh Allah lewat gempa dan seterusnya, dan kita mengimani itu sebagai satu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan membuat kita semakin ingat bahwa kita ini ya. Itu saja barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Pembelajaran nanti akan kita tutup dengan Ibu akan berikan kuis, silakan nanti kalian isi kuisisnya ya. Time's up. Leaderboard, kita lihat siapa leadernya. Iya, Intan berarti nih. Manakah yang menunjukkan epicentrum gempa pada gambar di atas? Nih, epicentrum tadi yang mana? Yang ini kan, yang B nih. Kalau yang A tadi apa namanya? Hipocentrum. Ini yang benar Intan ya tadi ya. Selamat kepada Intan yang telah menjadi leaderboard pada kuisis kita pada kesempatan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, anak-anakku sekalian, kita akan membahas mengenai pengaruh tenaga eksogen ya, dan bagaimana terjadinya bentangan alam akibat dari pengaruh eksogen dan endogen. Penilaian yang dilakukan untuk tenaga eksogen, kalian akan diminta untuk membuat video ya, video kreasi ya, bagaimana bentangan alam yang terjadi akibat eksogen itu terjadi ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu Hanum terima kasih dulu ya kepada kalian yang sudah mengikuti pembelajaran geografi hari ini secara daring. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Namanya informasi bahan ajar bisa kalian peroleh ya, bisa download dari e-learning madrasah. Dan jangan lupa kalian klik hadir ya pada tombol hadir pelajaran geografi di e-learning madrasah. Kan kirim ke WA group nggak apa-apa, ke WhatsApp grup kelas kita, bisa download dari situ, bisa bisa dipelajari kembali ya materi mengenai seisme. Itu saja dari Bu Hanum, cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.